Selamat pagi siswa semuanya. Ada yang siang, ada yang pagi, ini gimana nih dunianya nih? Oke, ya. Tergantung wilayah. Benar sekali. Kalian berada di seluruh Indonesia sih, padahal kita selisih 3 ya, 3 jam ya. 2 jam ya? Oke, kita sekarang akan membahas bagaimana gelombang itu kalau dia berinteraksi atau terjadi saling superposisi. Kita ngulang lagi sedikit, persamaan gelombangnya Y itu kan sama dengan A sinus kurung buka omega kalikan T tambah KX. Ini kan terakhir. Omega itu apa? Omega kemarin sudah didapat juga. Omega sama dengan 2pi per periode. Atau juga boleh dituliskan 2pi kalikan frekuensi. Karena frekuensi sama dengan per periode. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. K bilangan gelombang. Yang besarnya sama dengan 2pi per lambda. Nah, kalau kamu perhatikan keduanya punya unsur 2pi. Sama-sama 2pi. Maka kemudian juga bisa dituliskan menjadi sama dengan, sebentar, yang satunya juga belum. Mau pakai periode atau mau pakai. Sehingga bisa tuliskan juga menjadi sama dengan Y sama dengan A sinus 2pi kurung waktu per periode min atau plus. Ya benar min atau plus? Nah, yang benar min atau plus? Ini min atau plus? Ya. Plus itu jika jalannya, gelombangnya menjalar ke kiri. Udah lupa. Kalau menjalar ke kiri berarti yang sebelah kanan mendahului. Dan akan bernilai negatif jika gelombangnya menjalar ke kanan. Kemudian yang harus kamu ingat lagi juga di sini ada bernilai plus atau boleh juga bernilai negatif. Kapan bernilai positif amplitudonya? Jika gelombang menyimpang ke atas dulu. Dan akan bernilai negatif jika gelombang menyimpang ke bawah dulu. Paham maksudnya enggak? Yang amplitudonya. Paham tidak? Mak lagi paham enggak? Yakin? Kalau kayak gini, persamaan gelombangnya bagaimana? Diketahui arahnya ke sana, terus V, kemudian diketahui panjangnya dari sini ke sampai sini. Misalnya saja diketahui seolah-olah ini 2 meter. Periodenya T sama dengan 0,1 sekon. Persamaan gelombangnya jadi bagaimana? Tentukan, gambarkan persamaan. Tuliskan persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya. Oke.
Silahkan. Kamu itu yang nomor A. Yang B, tentukan V. Kebalik. Yang V harusnya yang A. Soal V. Iya. Pertanyaan A, tentukan kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang. V. Ada vektornya. Karena ada arahnya. V persamaannya sama dengan lambda kali F, frekuensi. Atau berdasarnya lambda per periode. Lambdanya berapa? 2 meter. Periodenya berapa? Berarti V-nya berapa? 20 meter per second. That's right. Gampang. Tuliskan persamaan gelombangnya. Tinggal dimasukkan. Masukkan ke sini. Ya kan? Masukin. Dapat. Ada yang kesulitan? Periodenya masukin ke situ. Lambdanya masukin ke situ. Ini tadi 2 meter. Ini tadi 0,1 sekon. Masukkan, ketemu. Ya. Ya. Saya ulangi lagi. Cara menghitung besarnya kecepatan rambat gelombang itu kan tinggal dikalikan saja di sini. V sama dengan lambda kali frekuensi. Tapi frekuensinya kita nggak tahu. Yang diketahui periodenya. Sehingga lambda per periode. Periodenya sudah ada, lambdanya adalah dari sini sampai sini seperti yang digambarkan. 2 meter. Kemudian 2 meter per 0,1 sama dengan 20 meter per sekon. Gampang sekali kan? Oke, bagaimana membuat persamaannya? Kamu ikut yang ini. Kalau mau ditulis lagi, misalnya pakai pen. Warna merah boleh deh. Y sama dengan A sinus 2pi kurung apa namanya tadi? T per periode minus X per lambda. Kalau ini menjalar ke kanan, berarti ini positif. Negatif, udah betul, ke kanan. Tapi yang ini ke bawah dulu. Berarti di sini harus bernilai negatif. Nah, sehingga diperoleh Y sama dengan minus amplitudenya berapa? Ini sayangnya nggak diketahui nih A-nya berapa misalnya. Misalnya 2 cm, berarti Y sama dengan minus 2 cm kalikan sinus 2pi kurung T per 0,1 sekon dikurangi X per lambdanya 2 meter. Nah, sudah semudah itu. Ya hanya kayak gitu. Nah, kalau nanti ditanya, ya. Yang namanya amplitudo pada saat naik ke puncak atas dan puncak bawah kan sama. Di sini ataupun yang di sini kan sama-sama. Ini minus A, kalau yang atas positif A, gitu kan? Jadi nggak masalah. Ya, besarnya sama. Ya. Nanti kalau tidak sama berarti ada koreksi di bagian apa namanya di bagian mungkin maksudnya mungkin gini, bagaimana kalau sinusnya itu tidak di 0 setimbangnya gitu misalnya saja gini. Ini kan maksudmu? Aduh, jelek. Ini kan maksudnya? Ya. Ya, bawahnya terlalu kecil misalnya. Itu karena barangkali setimbangnya itu ada koreksi seperti ini gitu. Jadi yang namanya amplitudo itu harus A positif,
A negatif, ini pasti sama. Ya, berarti ada koreksi di bagian titik setimbangnya yang tidak di 0. Begitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang kalau ada gelombang yang ketemu dengan pantulannya? Misalnya saja ada gelombang datang, gini misalnya. Ada berapa lambda ini? No. 1,5. Misalnya dikatakan menjalar ke kanan. V1. Maksudnya karena gelombang datang. Kalau diikat ujungnya, misalnya saja di sini diikat. Apa yang terjadi kalau ujungnya diikat? Pantulannya akan bagaimana? Nah, pantulannya bagaimana? Hayu, ada yang bisa menjawab? Pantulannya adalah kita ngomongin yang ujungnya yang di sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri nanti secara tidak langsung akan ada nongol sendiri. Nanti belakangan ngitung membahasnya. Yang penting sebelah kanan dulu karena kita mau membahas bagaimana gelombang datang kalau ketemu gelombang pantulnya. Nanti ada ketentuan sendiri panjangnya ini harus berapa, itu sudah ada ketentuan sendiri. L-nya harus berapa. Yang ini dulu. Gelombang datang ketemu gelombang pantulnya. Nah, pantulannya bagaimana? Kalau terikat, pantulannya akan ke bawah dulu, ya kan? Gini kan jadinya. Terus menjalarnya ke kiri. V pantul. Yang harus kamu pelototi adalah pada saat gelombang datang nyimpang ke atas, V datang, V pantulnya itu ke bawah. Pantulnya. Nah, ini yang justru menarik di situ. Kita coba tuliskan persamaannya dulu. Warna biru. Persamaan gelombang datang. Y datang sama dengan amplitudenya plus atau min? Plus. Langsung A. Sinus. Omega T. Min atau plus? Kenapa minus? Oke, K. Ya, K kalikan X. Kita tuliskannya disingkat, omega dan K. Omega seperti yang persamaan yang pertama tadi. Ini. Di mana K sama dengan 2pi per lambda, omega sama dengan 2pi per periode. Nah, kalau pantulannya warna hijau. Y pantul sama dengan Y pantul sama dengan kenapa minus? Karena simpangannya ke bawah dulu, betul sekali. Y pantul sama dengan minus A sinus omega T terus plus K kalikan X. Nah, ini yang harus dipelototi tadi. Ini plus karena ke kiri, ini min karena ke kanan, ini ke simpangan ke bawah dulu. Yang ini plus karena ke atas dulu. Simpangan ke atas. Nah, berarti secara tidak langsung siswa sudah bisa menentukan, membuat persamaan gelombang maksud saya. Apa yang terjadi jika Y datang ketemu dia pantul? Ya sudah terjadi superposisi. Superposisi itu apa?
Ya jumlahkan aja. Y superposisi sama dengan Y1 tambah Y2. Jumlahkan aja langsung. Sama dengan Y datang tambah Y pantul. Sama dengan apa tadi? A sin omega T. A sinus omega T min KX ditambah minus A sinus omega T plus KX. Aduh. Aha. Sama-sama punya A, maka saya coret, saya kurung A kurung sinus omega T min KX, terus ini kurung besar, kemudian dikurangi sinus omega T plus KX, kurung besar. Nah, kemudian supaya mudah, ini saya ganti dengan apa nih? Omega T min KX itu kita sebut saja M. Kemudian yang ini N. Maka akan diperoleh seolah-olah menjadi sama dengan Y superposisi sama dengan A sin M min sinus N. Aha. Sinus M minus N sinus N itu bagaimana caranya? Kita coba googling. Tanya Mbah Google. Sin A plus sin B. Min. Sin A min sin B sama dengan, wah banyak. Mana nih yang bisa dilihat? Dalam bentuk teks saja. Nah, ini deh. Sin A plus sin B sama dengan sin B. Angels. Waduh, ini bukan persamaannya. Sorry. Kita lihat cari yang lain. Mana. Buktikan. Ini, enggak? Simor. Aduh. Kok chat sih? Kebiasaan pakai. Biasaan pakai Google. Bingung. Sin A plus sin B. Aku mau pura-pura udah tahu gitu nggak enak. Sin A ya. Aha. Iya des. Kita copy. Kalau di copy hasilnya ke sini. Oke, ini yang A plus B. Kemudian yang A minus B ada nggak? A minus
minus B sinus. Mana tadi? Duh, kok masuk ke sana? Sinus A min B. How to apply. Oke, kita pakai itu dulu. Tadi sudah diperoleh Y sama dengan A sin. Jadi kita kerjakan ini. Aduh. Kita kerjakan. Kita tulis ulang. Y sama dengan... Loh, kok warnanya gitu? Y superposisi sama dengan A sinus kurung buka N min sinus N. Kita hajar. M minus N ini menjadi A besar dan B besar. Ini A besar, ini B besar. Sehingga diperoleh sama dengan A kali 2 sinus kurung setengah M tambah N kosinus setengah M min N. Aha. Padahal M tadi adalah apa? M tadi adalah omega T min Kx. Ini adalah omega T min Kx. Sementara N adalah yang ini omega T plus Kx. Aha. Jadi kalau M tambah N jadinya Kx-nya hilang karena plus dan min. Sehingga hasilnya adalah 2A sinus setengah kali 2 omega T. Karena omega T min Kx tambah omega T plus Kx. Sehingga Kx-nya hilang tinggal 2 kali omega T kalikan kosinus setengah kali M minus N berarti sama-sama minus 2 min Kx. Ya, 2 Kx. Plus atau min? Min atau plus? Nah, sekarang kosinus minus X itu sama dengan... sebentar, saya ganti warna. Supaya nggak ngerusak. Kosinus minus X itu berapa? Ini kan sama dengan kosinus X. Paham nggak? Nah, berarti ya sudah, nggak usah pakai minus-minusan. Kemudian, 2 kali setengah coret. 2 kali setengah coret. Sehingga hasilnya menjadi, oh ya, kemudian yang ada Kx-nya ini saya pindah ke kiri. Yang omega T saya pindah ke kanan, tuker. Sehingga diperoleh Y superposisi sama dengan 2A kali kosinus Kx kosinus K kali X kali sinus omega T. Ini adalah ya ini lihat, ini kan saya melambangkan omega T min Kx itu M, omega T plus Kx adalah N. Makanya ini jadi M, ini N. Tapi ternyata di rumus ABC ini A besar, B besar. Sama aja kan? Mana? Oh iya ya, ada. Nah, kalau minus
Berarti ini masalahnya adalah tinggal di bagian ininya. Sebentar. Sorry. Ini yang tadi kita ngambilnya di sini masih salah. Salah ambil. Tadi yang minus berarti sekarang harusnya sin A min sin B. Oke, salah ambil, sorry. Bagaimana kalau sin A min sin B? Sin A min sin B, mana persamaannya? Mana guys? Mana? Ini ada nggak? Aha. Kita copy di situ. Kita masukkan di sini untuk komparasi. Aha. Harusnya bedanya adalah di plus cosinus dan sinnya ditukar. Oh, bedanya cuma cosinusnya ditukar. Sin A min sin B sama dengan 2 cos plus kalikan sin setengah min. Oke. Berarti ini saya ganti ya guys. Sorry. For the wrong copying. Berarti ini tuker dengan cos. Sing. Set. Sing. Nah. Gini kan? Nah. Kurang geser sedikit. Benar nggak siswa? Halo? Oke. Kalau di sini enak tinggal nuker. Nah, kamu kalau nyatet gimana? Nggak bisa kan? Hui. Nah. Sip. Terus yang halaman berikutnya. Aha. Is it right? Oke, kita coba hasil tampilannya. Apakah betul? 2 sin cos setelah dijumlahkan. Oh, cosinus dulu. Kemudian sin setengah kali A plus B. Oke, sinus setengah A minus B. Oke. Cosinus setelah dijumlahkan omega min KS dijumlahkan tinggal 2 omega T. Betul. Sinus setengah yang jadi masalah minus omega T. Minus berarti harusnya minus. Oke. Minus. Ya. Aha. Jadi di sini ada minusnya. Nah, ada minusnya itu artinya apa? Oh, warnanya jelek. Artinya apa? Artinya ya cuman kebalikan aja. Nyimpangnya kebalikan. Yang harus dipelototi. Sekarang yang harus dipelototi adalah ini. Kalau kamu perhatikan, komponen depan itu dibandingkan komponen yang belakang. Warnanya ini. Fungsi sin atau cos ternyata nggak ada bedanya. Kalau dia adalah gelombang apa tadi? Ujungnya dia apa? Diikat. Oh, ternyata sin atau cos itu hanya beda fase.
Kalau cos gini, kalau sin mulai dari situ. Ini sin. Sementara yang itu cos. Nah, kalau kamu perhatikan nilainya yang depan, yang merah ini menggambarkan amplitudo amplitudo dari gelombang superposisi gelombang. Dari amplitudo superposisi gelombang. Aha. Maksudnya apa? Oh, ternyata kalau kita perhatikan nilai amplitudo itu, aduh, kebalik. Sorry, kecoret. Nggak bisa dihapus. Loh, nilai amplitudonya itu tergantung kepada posisinya. Amplitudo superposisi gelombang. Itu tergantung posisinya. Buktinya apa? Tergantung ada di situ ada X-nya. Apa yang terjadi kalau X-nya 0? Oh, ternyata kalau X-nya 0 berarti pas di pangkal sinus 0 sama dengan 0. 0 berapapun, kalikan berapapun hasilnya 0. Oh, berarti di titik 0, di titik X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 0 karena A sama dengan 0. Aduh, A sama dengan 0 sehingga diperoleh Y sama dengan 0. Nah, oh jadi kalau diikat itu nggak mungkin kemudian di ujungnya itu menjadi bergelombang. Sehingga kalau amplitudenya sama dengan 0 otomatis menjadi titik simpul. Di X sama dengan 0 menjadi titik simpul. Karena ininya sama dengan 0, maka jadi titik simpul. Masih ingat titik simpul? Halo? Titik simpul itu ya titik yang tidak menyimpang sama sekali. Jadi kalau digambarkan misalnya saja gelombangnya aslinya gini, terus suatu saat jadi gini, terus suatu saat lagi jadi gini, suatu saat lagi jadi gini gelombangnya. Nah, ternyata ada titik-titik, contoh yang ini titik yang tidak nyimpang sama sekali. Ini yang disebut titik simpul. Nah, kenapa? Karena amplitudo superposisinya sama dengan 0. Kayak tadi. Jadi ada ini simpul, itu simpul, itu simpul. Nah, bisa diterima guys? Oke. Ya, lanjut. Bagaimana dengan kalau X-nya sama dengan 1 lambda? Setengah lambda, sorry. Kita lihat. Oh, persamaannya Y sama dengan 2A. Sin atau cos tadi lupa? Sin. Sinus KX. K itu kan 2pi per lambda. Berarti sama dengan 2 kali A kali sinus 2pi per lambda kalikan X. Diperoleh sama dengan maksimal berarti saat kita akan mau mencari seolah-olah di manakah titik perutnya? Tulis di mana perut. Tadi simpul, sekarang di mana perutnya? Yaitu diperoleh saat sinusnya sama dengan hasilnya sinus sama dengan 1. Yaitu saat sinus KX sama dengan 1. Oh, sinus KX sama dengan 1 itu syaratnya ternyata apa? KX sama dengan berapa tadi yang pas sama dengan 1? Berarti ada kemungkinan hanya di sini. Atau ini, atau ini. Kalau gitu itu berapa? Itu adalah pi per 2, yang ini 3pi per
2, yang itu 5pi per 2. Kok bisa? Ya, kalau satu sinus itu kan 2pi. Sampai di sini, ini kan 2pi. Sampai di sini, 1pi. Sampai di sini, setengah pi. Kan gitu. Sampai di sini, 3 per 2 pi. Sampai di sini, 5 per 2 pi. Oh, kalau begitu, diperoleh maksimal itu seolah-olah dari perkalian bilangan ganjil. Ini 1, 3, 5, pi per 2. Sehingga diperoleh perut itu saat diperoleh Kx sama dengan bilangan ganjil N ganjil. Ganjil itu nulisnya apa? 2n-1. 2n-1 kalikan pi per 2. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Aduh, salah tulis. 2n. 2n-1. Kalikan pi per 2. Oh, ternyata diperoleh Kx sama dengan Kx tadi sama dengan apa? Kx sama dengan 2n-1 kalikan pi per 2. Oh, kalau gitu X perut, X yang ketemunya sama perut sama dengan, padahal K itu tadi apakah? K itu 2pi per lambda. 2pi per lambda sama dengan 2n-1 kalikan pi per 2. Dicoret, coret. 2-nya tambah sehingga diperoleh X perut sama dengan 2n-1 kalikan lambda per 4. Ketemu nih persamaannya. Ternyata istimewa. X perut. Jangan lupa, kita mencari titik perut di situ. Oh, tadi nggak nyari sekalian yang simpul ya? Lupa ya? Yang ini tadi simpul. Oh, salah. Tapi ngomongnya udah bener. Nah, kalau titik simpul, otomatis syaratnya saat amplitudenya 0. Berarti sinus Kx-nya sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik simpul, ini tadi mencari titik perut. Terus kalau mencari titik simpul berarti Y sama dengan 2A sinus Kx tadi kosinus omega T. Kita ambil saat simpul, posisi simpul yaitu saat sinus Kx sama dengan 0. Ini baiknya warnanya beda. Sinus Kx sama dengan 0. Nah, kapan sinus Kx sama dengan 0? Kalau kamu perhatikan sinus Kx sama dengan 0 ya berarti saat sama dengan 0 pi 2 pi berarti sama dengan n pi. Diperoleh syaratnya Kx sama dengan ada 0 pi, ada 1 pi, ada 2 pi, 3 pi, 4 pi. Oh, berarti sama dengan n kalikan pi.
Kalau gitu, karena ini sama dengan 2pi per lambda sama dengan X simpul, maka X simpul sama dengan P-nya dicoret, X simpul sama dengan N kali lambda per 2. Nah, ini dapat simpulnya, yang di sini dapat posisi perutnya. Oh, berarti panjang tali juga nggak boleh sembarangan. Karena apa? Karena di kedua ujung tadi harus terjadi simpul. Tidak seperti di gambar, berarti panjangnya harus sekian. Nah, harus kelipatan bilangan bulat dari lambda per 2. N kali lambda per 2. Bilangan-bilangan bulat. Itulah L-nya. Supaya apa? Terbentuk yang di ujung tetap simpul karena sama-sama harus terikat. Bagaimana kalau tidak terikat? Ya, nanti urusannya beda lagi ketentuannya. Makanya ujung bebas, ujung terikat, bebas, terikat, bebas, terikat. Itu ketentuannya bisa tinggal ngitung maksudnya mau seperti apa, seperti ini. Jadi nanti kalau percobaan kelas 12 misalnya, berapakah panjangnya? Kamu harus tahu dari persamaan ini dulu. Oh, panjangnya harus kira-kira segitu. Harus tahu kecepatannya juga. Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Nah, seharusnya kalau kalian paham, sekarang bisa mengandaikan jika gelombangnya tadi, gelombang datang yang berwarna biru, terus di ujungnya di sini tidak terikat tapi bebas. Jadi seolah-olah dikasih ring. Nah, kalau dikasih ring maka dia bebas naik turun. Boleh naik, boleh turun. Kalau boleh naik, boleh turun, maka jika ada gelombang datang, V datang, nyimpangnya ke atas dulu, maka pantulannya tetap ke atas lagi. Pantulannya ke atas lagi. Jadi, gimana gambarnya? Kayak gini lagi. Sorry, lebih kecil harusnya. Nah, seolah-olah jadi gitu. Ini pantulannya. V pantulan. Aha. Ini yang harus hati-hati. Sehingga persamaan Y datang dan Y pantulnya adalah, aduh warnanya pantulannya itu harusnya hijau. Enggak apa-apa, udah terlanjur. Y datang, masih sama dengan yang tadi. A sinus omega T min KX. Kemudian Y pantulnya sama dengan sama-sama ke atas, berarti tetap A sinus omega T plus KX. Sampai di sini ada masalah? Saya kira masih gampang ya. Membuatnya persamaan masih gampang kan? Ada yang kesulitan? Kenapa yang ini sekarang jadi, loh warnanya kok. Kenapa yang ini jadi positif, sementara yang atas negatif? Halo? Halo? Anybody here? Kenapa yang pantulannya plus, yang gelombang datang negatif? Nah, yang tidur cuman kamu tok, Nes. Ini yang lain tidur nih.
Kalau disuperposisikan, sehingga sama-sama positif sekarang. Baru yang benar sekarang. Y. Loh, warnanya hitam. Y sama Y superposisi sama dengan Y datang plus Y pantul sama dengan A sinus omega T min KX plus A sinus omega T plus KX. Aha. Sama-sama ada A-nya sehingga diperoleh Y superposisi sama dengan A kurung sinus A besar. Maksudnya kita ngikut persamaan yang tadi. Ini adalah A besar. Ini adalah B besar. Tambah sinus B. Yang ini benar yang tadi. Aduh. Sorry for the error copying the equation. Sekarang kita copy lagi persamaan yang ini ke tadi. Bawah terakhir. Oh, di sini aja. Sinus A tambah sinus B sama dengan 2 kali sinus setengah tambah kosinus setengah kurang. Berarti Y superposisi sama dengan Y yang kurang tebal. Y superposisi sama dengan A kalikan 2 kalikan sinus setengah A tambah B. A tambah B. A-nya omega T min KX tambah omega T min, berarti KX-nya hilang. KX-nya hilang tinggal omega T. 2 setengah kali setengah kali 2 omega T. Kurung kali kosinus setengah A minus B. A minus B berarti omega T berarti omega T-nya hilang. Tinggal KX-nya yang double. Jadi 2 KX. Aha. Seperti tadi, yang ada komponen X-nya kita pindah di depan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 kali A kali kosinus KX kali sinus omega T. Gambaran sinus omega T itu gambaran secara waktunya dia naik turun seperti pada getaran biasa. Tetapi pernyataan yang depan ini adalah nilainya amplitudo superposisi. Aha. Yang tergantung pada fungsi posisi X. Kebetulan dia berada di dalam cos. Oh, kalau gitu penentunya ya kosinus KX-nya itu. Sehingga diperoleh, tadi disinggungkan yang namanya posisi simpul itu adalah saat amplitudo sama dengan 0. Oh, jadi kalau kita mencari posisi simpul, saat amplitudo sama dengan 0. Sama dengan 0 itu diperoleh saat 2A kosinus KX sama dengan 0.
2A kosinus KX sama dengan 0. Dan hanya mungkin jika kosinusnya yang sama dengan 0. Kosinus KX sama dengan 0. Kosinus KX sama dengan 0, itu kalau fungsi cos, kamu harus lihat lagi persamaannya. Kalau kosinus sama dengan 0 itu adalah grafiknya kayak gini. Padahal ini 2pi. Ini pi, itu 0. Ini pi per 2, ini 3/2. Berarti pas yang ganjil-ganjil. Oh, kalau gitu diperoleh saat KX sama dengan bilangan ganjil pi per 2. Berarti sama dengan KX sama dengan 2N min 1 pi per 2. Di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya bilangan bulat. Nah, K itu kan tadi 2pi per lambda. Berarti ini 2pi per lambda. X-nya simpul sama dengan 2N min 1 pi per 2. Pi-nya dicoret. Diperoleh X simpul sama dengan 2N min 1 kalikan lambda per 4. Nah, dapatlah posisi simpulnya. Posisi perutnya caranya seperti ini juga, tetapi sekarang yang dicari adalah saat maksimal. Saat maksimal berarti posisi perut itu di 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Itu bisa dicari sendiri seperti yang tadi kita ngomongin tentang yang persamaan sebelumnya. Ada pertanyaan siswa? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Loh, salah. Mau. Oke.